Yang internasional itu pertama kali di Malaysia ya. Karena berpasangan hari ini. Iya. Saya bilang gini, lu kalau mau selingkuh nggak usah pakai dansa juga selingkuh aja. Betul. Grace Tanda, Ya. bener nggak sih? Iya, betul. Ya. Boleh tahu asli mana? Bandung. Bandung. Ya. Lahir Lahir dan besar di Bandung. di Bandung ya. Nggak kemana-mana. Katanya lulusan Maranatha. Gosipnya gitu. Gosipnya. Jadi lulus nggak? Lulus alhamdulillah. Jurusan Lulusnya jurusan sastra Inggris. sastra Inggris. Masuknya kedokteran. Oh, tapi diterima sastra Inggris atau gimana? Melenceng ke sastra Inggris? Pindah jurusan. Tapi finish ya. Ini sastranya Dari sastra Inggris ke salsa. Gimana ceritanya itu? Tahun berapa? Kalau dari sastra Inggris itu sebenarnya dari lagi di kampus saya udah seneng nari. Dulu di Maranatha itu ada unit kegiatan mahasiswa. Nama kita nyebutnya UK Seni. Saya aktif dulu di situ ngeband. Nah, terus saya melihat cewek-cewek yang pacar-pacarnya ini ngeband sama aku anggur. Jadi kalau Anak cowok-cowok bandnya yang nganggur. cewek-ceweknya pacar-pacarnya nih. Kalau cowok-cowok pada latihan, cewek-cewek nggak gosip. Nah, terus saya ajakin yuk kita bikin nari-nari yuk gitu, modern dance lah gitu. Awalnya di situ saya terus. Jadi berawal dari modern dance. Iya, berawal dari modern dance. Kita itu terus ya untuk beberapa tahun ya saya modern dance. Ya terus diajak sama temen kita nari jadi kayak penari latar gitu. Tapi orang ini dulunya artis terkenal, lalu show-nya itu kayak Las Vegas show gitu, pakai bulu-bulu segala macam gitu. Itu dia biasanya private event karena mahal banget ya show-nya dia. Karena kostumnya, Kostum, konsepnya. konsep ya. Nah, di situ saya kenal dengan orang-orang baru. Nah, saya diajak sama orang namanya Reno. Saya kenal di tempat saya nari ala Las Vegas ini. Si Reno ini, ayo salsa katanya. Nah, lagi itu saya masih kuliah kan. Itu kira-kira tahun 2003-2004 ya. Saya bilang pengen tapi belum nggak bisa karena background keluarga saya bukan artistik. Jadi saya melenceng sendiri, aneh sendiri. Itu susah banget awalnya mereka untuk approve saya nari. Berarti gitu. keluarga nggak setuju? Enggak, sampai sekarang juga enggak. Tapi mereka tidak lagi membatasi dan melarang. Ya udahlah terserah lu gitu. Tapi ya saya juga tidak nggak mengharapkan dukungan wah gimana gitu, enggak juga. Ya sudah aja gitu. Nah, akhirnya saya gabung sama Reno ini tahun 2006. Setelah saya 2005 akhir lah ya, 2006 saya ayolah aku mau belajar si Reno ini. Terus jadi si Renonya udah salsa duluan? Udah salsa duluan. Dia itu guru saya. Dia itu punya akhirnya kita menyebut ketika 2006 saya gabung itu anggaplah saya masih beginner ya. Tapi saya punya senior kan. Senior saya itu 2 orang, Lani sama Yaya yang cewek. Cowoknya Reno sama Itang. Reno sama Itang ini seumuran aku lah gitu. Kalau Lani sama Yaya, Mbak Yaya ini apalagi dokter gigi. Ya, terus mereka perform. Saya belum nyampe ke sana tuh ilmunya. Saya cuma jadi pembukanya mereka. Terus saya punya koreo yang jauh lebih mudah dari koreo mereka. Di tahun 2007, nah grup ini namanya Salsa Fresca Indonesia. Jadi butuh setahun untuk belajar salsa, enggak ya? Enggak juga. Kalau salsa itu sebenarnya tergantung kita niatnya. Karena ini kan social dance sebetulnya salsa ini. Kalau mau jadi performer is another thing gitu. Mau jadi kompetitor it's another thing. Kalau lu aku cuma mau jadi social dancer kayak Ryan. 6 bulan juga dia udah jago. Luar biasa. Oh, jadi tergantung dari orangnya mau seperti apa performanya. Tapi biasanya saya selalu menyarankan kita belajar jadi social dancer dulu. Karena salsa ini awalnya juga memang social dance.
Kalau saya harus menjelaskan apa sih social dance dalam bahasa Indonesia, kayaknya susah. Iya, Karena bingung. nggak ada di kita, nggak ada di culture kita itu tidak ada tari pergaulan yang bersentuhan. Eh, Opposite gender nggak ada kan ya. Kalau di Sunda kita ada kayak lengser, Iya. ada jaipongan, tapi itu kan kita tidak bersentuhan, narinya sendiri-sendiri walaupun berhadapan. Kalau social dance lebih kayak berpasangan dan nanti akan ganti pasangan nggak? Ya, kalau si salsa ini dia akan filosofinya ya, everybody dance with everybody. So, kita punya dua role, not rule. Dua role, it's as a leader or a follower. Doesn't matter your gender. Jadi saya bisa jadi leader, saya Oke. bisa jadi follower. Iya. Tapi mostly kebanyakan umumnya leader itu laki-laki, follower itu perempuan. Oke. Gitu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan cowok juga jadi follower banyak. Bahkan sekarang udah makin berkembang sampai pertandingan dunia pun ada same gender kategorinya. Bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sejarahnya salsa gimana sih? Boleh tahu nggak sih? Kalau- Katanya dari Amerika Latin ya? Sejarahnya betul. Kalau salsanya sendiri itu disebut terciptalah namanya salsa itu di New York. Di New York. Tapi sejarah tariannya sendiri berawal dari campur ya sebenarnya. Kenapa disebut salsa juga itu karena ya zaman dulu entahlah tahun berapa yang masih rasis lebih-lebih dari sekarang. Si orang-orang Hispanik yang dari ya Hispanik ini yang kumpul di New York, ada orang Puerto Rico, Dominican, Cuban, bla bla bla, mereka main musik barengan. Bawa culture-nya masing-masing. Kayak Cuban mereka bawa konganya. Iya. Orang Puerto Rico jago main piano, dia bawa, kita sebutnya montuno. Ada satu rangkaian nada yang disebut montuno, udah pasti itu for salsa si montuno ini. Jadi mereka main musik, terus orang mulai, wah enak nih. Hentakannya. Oh ya, enak nih, semua orang joget. Lalu tercetuslah ini, the dance and the music is hot like salsa sauce. Oh, That's why they call it salsa. salsa. Tapi narinya sendiri itu rootnya dari son. Son itu Cuban punya. Itu lebih slow lagunya. Ada beda lagunya. Son, and then mereka karena lebih hip ya. Cuban tuh Cuba ya? Cuba. Cuba. Ya. Si son, and then merengue. Itu juga asalnya dari Cuba juga. Terus kebanyakan mereka kalau sekarang makin modern, mereka nyebut aliran kita ini yang baru ini Afro Latin. Kenapa? Dan kan banyak ya. Hah. Awalnya yang udah ada sampai organisasi dunianya itu Latin Ballroom. Ada 10 dansa di Latin Itu ada Ballroom. perbedaannya dari Caca, Iya. dari dance yang lainnya ada ya? Nah, 10 dance of Latin Ballroom ini 5 Latin dan 5 Ballroom. 5 Latinnya itu Caca, Rumba, Jive, Samba, dan Paso Doble. Iya. Ballroomnya Aduh, ini. gue nggak tahu satu-satu. Cuman taunya salsa doang. Ya sih yang famous kayak salsa kan ya. Semuanya Nggak tahu, famous. mungkin kalau Ya. penari sih ya spesifikasi. Kalau ballroom itu waltz, quick waltz, foxtrot, quick step, dan tango. Iya, tango tahu, dengar tango. Nah, tango juga beda. Pasti yang kamu tahu tango Argentina, bukan tango ballroom. Bener. Ya. Kalau tango ballroom tuh yang gini-gini. Oh, yang lebih kayak kaku gitu ya. Kalau ballroom itu yang pakai dressnya sampai mata kaki itu loh semua. Cowoknya pakai tailcoat gitu, yang ala-ala kerajaan. Nah, itu pasti narinya ballroom. Nah, ini itu udah sampai organisasi dunianya ada federasinya. Karena ini udah usianya lama banget. Kalau salsa itu aliran baru, salsa, bachata, kizomba, zouk, dan tango Argentin. Sekarang ada lagi West Coast Swing. Itu aliran baru, kita nggak ada federasi dunia, nggak ada. Kenapa orang salsa? Banyak sih dulu orang-orang berusaha membuat organisasi ini, tapi orang salsa kebanyakan nggak mau, karena ya memang kita mah kan this is social dance gitu. Karena kalau udah kayak gitu nantinya seperti Latin Ballroom
akhirnya Ada aturan spesifikasi gitu. ya kan itu disebut dance sport ya, Iya. 10 dansa Latin Ballroom itu disebut dance sport, kebanyakan politiknya akhirnya Oh, gitu. Kalau orang salsa pengennya ya free aja free gitu. aja. Walaupun memang sampai sekarang juga udah ada kita kejuaraan sampai kejuaraan dunia itu ada gitu, susah. Kalau jenis tarian salsa tuh kan ada 2 ya. Yang sosial sama yang satu lagi Ya jenjang karir ya. jenjang karir. Oh. Jadi kalau misalnya saya mau ke jenjang karir berarti ada tahap-tahapannya. Bukan tahapannya mah kurang lebih sama ya. Heeh. Cuman durasi latihan aja sama kemauan. Oh, lebih padat ritmenya Iya, ya. Heeh. Katanya kemarin kan sempet bukan katanya, tadi udah cerita dong. Udah cerita bahwa ada ngalamin modern dance masa kuliah, terus diajak gurunya Reno. Kenapa pindah dari modern dance ke salsa? Gini, kenapa aku jatuh cinta sama partner dancing? Heeh. Karena kalau kita modern dance ya, aimingnya pasti perform. Iya. Yang saya alamin dulu Iya, ya, iya. pasti perform. Kalau misalnya diajak latihan yuk, emang mau ada job kan gitu biasanya. Kalau enggak, ketika zaman dulu ya itu, belum ada sekolah-sekolah kayak sekarang kan udah banyak tuh kursusan, jadi nggak ada perform juga dia Agak tetap maju dikit latihan, ya. dia tetap latihan dan lain-lain. Kalau zaman saya dulu nggak ada tuh studio-studio yang gitu. Jadi ketika saya kenal salsa ini emang nggak perlu perform, latihan aja terus. Kalaupun nggak ini ada social dance, ada dugem lah gitu. Kalau anak zaman sekarang mau merenya Musiknya harus spesifikasi nggak sih salsa tuh? Iya, semua dansa itu narinya kenapa beda-beda sampai segitu banyaknya namanya, karena musiknya juga beda. Oh. Gitu. Di salsa sendiri aja ada 4. Salsa doang nih. Iya. Ada salsa LA, ada salsa New York, ada salsa Cuban, sama Colombian. Di musik yang sama. Bisa 4 cara menari yang berbeda. Gitu, ada alirannya. Kayak tango juga sama, ada tango ballroom, ada tango Argentina. Itu musiknya sama, tapi ada disiplin yang berbeda dan musik yang diambilnya beda. Gitu. Udah berapa lama jadi guru salsa? Katanya udah punya studio sendiri. Ya saya resign dari Salsa Fresca tahun kalau nggak salah 2015. 2015. Akhirnya buka sendiri. Nggak Ngajar. juga sih, bukan sendiri. Awalnya 2 tahun pertama saya vakum. Oh. Nggak sama sekali dansa. Terus baru mulai lagi ya lumayan lah. Akhirnya sekarang punya studio sendiri dong ya. Ya orang-orang Ada. bisa Iya. datang belajar gitu. Saya nge-host Salsa Night. Lagi itu sempet 2 tahun di Bambus ya. Iya, Di tempat Pak Bob. aku dengar. Lalu pindah ke tempat yang sekarang. Tapi terus pandemi. Nah, ngomongin pandemi. Ini nyambung ke pandemi nih. Nggak bikin kelas online. Saya coba sih bikin, cuman kan orang ekspektasinya untuk berdansa dengan orang lain. Iya ya, Ya, kalau ada salsa harus partner, berpasangan ya. Jadi agak sulit juga. Memang sih di salsa itu kita nggak selalu berpegangan. Ada bagian yang kita sebut shine, itu nari sendiri-sendiri. Tapi kan otaknya pengennya nari sama orang, bukan pengen nari sendiri. Jadi ya saya juga nggak bisa paksa ya orang, ayo ambil shine aja, belajar shine gitu. Nggak bisa juga. Jadi 3 bulan ini vakum ya. Ya. Sepengetahuan saya salsa itu banyakan orang-orang yang udah berumur ya nggak sih? Nggak juga. Gimana ya? Culture-nya itu di kita udah lebih maju Latin Ballroom tadi. Di Latin Ballroom ini memang kebanyakan yang di atas 45, 50 ya. Nah, jadi orang tuh image-nya dansa tuh orang tua. Iya. Jadi image-nya gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Tapi ya susahnya juga di kita gini. Anak mudanya itu ya masih pikirannya kayak tadi. Iya. Kalau gua dansa nanti gua jadi homo katanya gitu. Lu mah kalau mau homo aja, nggak usah dansa juga lu homo. Benar.
Tapi bener sih ya, bener-bener itu pemikiran orang Indonesia banget gitu. Iya, Ya kalau cowok udah pinter banget nari gitu ya, ini dipertanyakan gitu biasanya. Jadi, Terus saya bilang satu lagi, kalaupun lu, ada satu lagi yang orang selalu bilang, ih lu mah ngajakin gua tuh kegiatan yang beresiko perselingkuhan. oh, karena berpasangan narinya. Iya. Saya bilang gini, lu kalau mau selingkuh nggak usah pakai dansa juga selingkuh aja. Betul. Tapi Setuju. memang nggak bisa dipungkiri karena kalau salsa dia ada a bit distance ya, ada dia open holdingnya open. Ada tarian kayak bachata, kizomba itu close hold terus. Dipegangin Berpelukannya terus, kayak Teletubbies gitu, narinya mesra. Itu kan namanya manusia ya. Dikasih lagunya romantis, bersentuhan, bersandar gini, terus lama-lama kan Iya, gimana iya. gitu ya, mungkin ya itu juga Ada banyak rasa sih. pengen lebih Ya. ya. Terus terutama gini, lebih banyak cowok-cowok ini jadi guru lebih laku. Kenapa? Karena lebih banyak cewek yang menari daripada cowok. Jadi cowok ini pasti Jadi leadernya ya. Ya. Perbandingannya mungkin 6 cewek 1 cowok. Jadi guru-guru cowok ini kan banyak penggemarnya. Nah cewek-cewek ini daripada gua nggak kebagian nari, pokoknya udah gua hire aja, gua mau social dance sepanjang malam ini lu sama gua doang. Nah jadi mungkin ya asumsi-asumsi orang tuh negative thinking banyak gitu. Saya bilang saya emang nggak ngajakin kamu selingkuh, saya ngajakinnya kamu dansa. Kalau kamu sampai selingkuh ya itu urusan kamu. Ya gitu. Jadi kurang lebih kenapa juga banyak yang usia lebih tua yang belajar, Ya. mereka lebih punya waktu daripada yang muda-muda. Karena yang muda-muda sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terus saya bilang, nih salsa itu social dance. Jadi kalau you need social life, you come to salsa places and you socialize. Tapi ya di sini kan lebih keren ke dugem dung ya. Iya. Itu agak sulit. Terus saya bilang, coba deh nggak usah jauh-jauh, lo kamu ke luar negeri nih ya, nggak usah jauh-jauh, lihat Malaysia sama Singapura yang terdekat sama kita. Anak muda di sana itu bela-belain pulang kuliah, pulang kerja, mereka tuh datangin kelas salsa, itu penuh. Dan klub salsa itu lebih penuh daripada klub dung, saya bilang. Cuman di sini aja yang masih begitu. Karena lu kalau ke klub dung, you come with your friends, 80% chance you go home with your friends again without knowing anybody new. But if you come to salsa, at least you know one new guy, new girl, one, at least one. Ya. Studionya di mana sih, Wak? Aku studionya di rumah di Babakan Jeruk. Babakan Jeruk. Aku sih Butuh waktu berapa lama sih kira-kira? kalau untuk social dance 3 bulan juga. 3 udah bulan bisa. cukup ya? 3 bulan cukup. Ritmenya- Hari pertama juga dulu udah langsung bisa dansa. Masa sih? Iya bener, sejam pertama juga udah langsung bisa dansa. Kalau orang bilang, tapi aku kan gak lentur lu kata gue lentur, gue juga kayak papan setrikaan. Bener loh. Aku tuh dulu ya lagi awal-awal aku masih modern dance. Aku tuh sering diomelin, sering diledekin ya. Nari teh perempuan sedikit karena aku laki banget. Oh. Sampai sekarang itu teh. Aku juga dulunya metal banget. Sejak belajar dansa ini aku jadi lebih perempuan, bener. Aku tuh dulunya metalhead. My eternal love ya Metallica. Musik ya. Aku ini penggemar heavy metal. Tapi it doesn't matter gitu. Terus aku bilang ya kalau di salsa seiring dengan waktu berjalan lu memang belajar teknik dari guru lu. Yeah. Begini, tapi it's your own body. Kita mungkin belajar materi yang sama persis, tapi outcome-nya akan beda. It's you and it's me. Jadi nothing is wrong kalau di salsa. Gitu. Yang dipakai otot apa di nari? Semua dari ubun-ubun sampai jempol kaki. Oh iya. Kita itu kalau lari ya, impact-nya di ankle sama di lutut, betul? Iya, betul. Ya. Kalau kita dansa, kita ngelus pakai tapak kaki sampai lutut.
sampai paha. Oh, Jadi kalau gua beng 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 beng, beng aduh, terus-terusan gitu ya dihajar di jalan, lututnya akan iya, ya begitu sih. lutut udah sakit kan nggak bisa nari saya. Dan pakaian juga nggak perlu yang spesifikasi kan, kalau salsa tuh kan enggak kan ya? Ya kecuali itu mah taste masing-masing sih Terus salsa mah masing-masing ya. kan. Heeh. Kecuali misalnya lu mau lomba gitu kali atau perform ya nggak mungkin Baru, juga pakai bajunya begini biasa aja, pasti dia wear something gitu. Tapi kita nggak strict seperti ballroom. Kalau ballroom sampai baju juga ada aturannya. ada aturannya. Ya, kalau di salsa enggak. Nggak. Di lomba-lomba salsa bebas. Makanya sering kali kalau lihat yang udah internasional edan gitu ya sampai setengah telanjang gitu. Oh, kostum-kostumnya. Kayak bikini dihias gitu-gitu. Tapi itu semua karena bukan semata-mata ngumbar aurat sih. Memang kita gerakannya aduh kalau pakai baju begini ya Nggak kelihatan itu kan ya. bukan cuman nggak kelihatan otot yang geraknya, tapi gerahnya setengah mati buat yang pakai itu. Iya benar. Menghalangi kebebasan bergerak. Nah, ketika saya dulu balik lagi masih suka lomba, kita itu ceritanya pengen banget identitasnya Indonesia. Jadi saya itu berusaha bikin bajunya, kostumnya refer to batik and kebaya. Wow. Nah, terus kita ada akrobat. Saya sama partner saya itu selalu mencoba bikin akrobat di dalam tarian kita. Itu mukanya bisa lecet semua, kena payet, kena manik-manik gitu ya. Tapi that's the risk. Berdarah tangannya. Guanya juga sama. Tuh tatar berarti kan dijungkir balik ke srek ke Iya. gesek-gesek. Oh. Wow. Jadi kalau misalnya melihat teman-teman dari luar negeri yang budayanya nggak ada malu kayak kita, ya wajar ngelihat kayak gitu. Mereka gerakannya juga lebih edan 10 kali lipat dari aku bener. gitu. Kan safety kita sendiri juga itu sangat penting. Sangat penting ya. Ngomongin kejuaraan. Pernah menjuarai apa? Dulu itu ketika saya mulai ya ikut-ikutnya cuman pertandingan kecil antar student di Salsa Fresca, antar ya komunitas gitu. Terus saya itu orangnya nggak peduli kalah. Heeh. Sampai dulu Reno aja guru saya ikutan pertandingan, saya mau ikut. Heeh. Udah pasti kalah, orang senior-senior saya semua yang ikut. Oh. Nggak mau serius lo mau ikut katanya. Iya bener. Saya emang nggak peduli kalah orangnya. Jadi enjoy aja ya. Buat saya kompetisi itu kayak kalau sekolah ujian ya, kita belajar terus, kalau nggak ada ujiannya kapan naik kelasnya gitu. Oke. Jadi kalau nggak ikut ujian lu nggak tahu lu pantas lulus atau enggak. Dulu Jadi saya pernah mikirnya menangnya gitu. di mana? Ceritain. Pernah menang di Kejuaraan. kayaknya yang internasional itu pertama kali di Malaysia ya, di Malaysia Latin Dance something gitu. Juara? Juara 1. Wow. Terus saya pernah Baru Asia tapi ya. iya Asia. Di Indonesia udah nggak kehitung pastinya. Enggak juga sih, Mbak. Gimana ya? Nggak ada yang ngadainnya juga sih kalau di Indonesia, jarang. Karena mungkin karena peminatnya juga sedikit, masih segmented banget, dan nggak ada yang sponsorin juga. Yang paling aku inget sih ya 2 itu. Terus aku pernah untuk membiayai salsa aku ini, aku ikut line dance. Tahu line dance? Tahu. Line dance tuh yang kayak pocok-pocok gitu. Iya, Tapi kan iya. sekarang udah Aku pernah ikut tuh. Karena kan dengan dunia. ibu-ibu di tetangga sini, dia Kan ikut line dance. ada per lagu ada koreonya kan. Nah, aku suka ikut lomba-lomba line dance karena di line dance itu hanya perlu menghafal sesuai step sheet, terus lu bikin styling, Iya, that's it. lebih gampang sih emang, lebih gampang. Iya. Aku juga ngikutin dan lebih slow kan ya. Ya, nah kalau ikut nah itu lebih banyak kejuaraannya Dan berarti line dance. untuk membiayai juara 1 di Hong Kong itu, yang dunia itu, jadi ngajar line dance. Nggak ngajar, aku ikut grup temen aku. Hah? Kalau ada kejuaraan, everything goes to this except the money. Jadi
lu ikut grup temen. Heeh, terus udah gitu menang. Kalau juara-juara, kalau menang-menang duitnya buat aku, pialanya buat mereka. Oke, jadi Buat untuk grup bisa membiayai. Iya, duitnya kan gue pakai buat belajar salsa. Luar biasa. Kalau lagi ke kejuaraan dunia itu kebetulan Tahun berapa itu Mbak pas juara dunia? 2013. 2013. Mengalahkan berapa negara? 9. 9 negara. Wow. Mengharumkan nama Indonesia dong. Itu juga nggak nyangka sih kalau aku bilang itu bener-bener aku beruntung banget. Tahu gak sih kenapa bisa juara 1? Kostum, gerakan, atau kombinasi banyak hal? Jurinya ada 7. Jurinya dari berbagai negara berarti. Jadi gini, sebenarnya si Salsa Fresca ini, dulu aku masih di Salsa Fresca kan. Salsa Fresca ini udah menang tim kategori 3 kali berturut-turut di Hong Kong ini, kejuaraan Hong Kong ini. Nah, tapi dulu Hong Kong belum disebut World Championship, masih disebutnya Asia Pasifik. Iya. Nah, terus kita nggak ada sponsor, nggak ada biaya, vakum, Salsa Fresca ini vakum. Akhirnya ikut lagi pas tahun 2013 ini. Nah, di tahun 2013 ini kebetulan ada sobatnya senior aku, oke lah katanya, gue usahain disponsorin. Nah, aku coba-coba pengen ikut. Gue pengen ikut lah karena yang tim profesional tim ini kan senior aku nih, yang tadi aku sebut Mbak Yaya, Mbak Lani, ada satu lagi partnernya Reno Suci, 3 couple, cowoknya cuma ada 2, jadi satu laginya partner aku ikutan lah kata saya teh, yang sekapel amatir ikut, ya udah ikut aja ge katanya ikut. Nah senior aku juga Lani ikut juga, Reno sama Suci guru aku ikut yang profesional kategorinya, nggak amatir, kita iseng karena kebetulan ada sponsor. Tapi di tahun sebelumnya itu kita udah belajarin dulu nih karena kita vakum beberapa tahun. Ini yang ikutannya sekarang kayak apa? Nah senior aku itu pernah ikutan yang amatir di tahun-tahun sebelumnya. Mereka itu nggak menang. Nah terus ada satu, aku nggak bilang saingan ya, karena mereka itu senior aku orang Singapura. Couple ini keren banget lah menurut aku, wah pokoknya mah edan gitu ya, masih muda lagi pasangan ini. Tahun 2014 itu mereka cuma juara 4 dan menurut aku mereka itu jago banget. Jadi aku bilang ya udahlah ya, kita mah kita lulus semifinal aja udah bagus sekali, Tete ngomong gitu aku sama partner aku. Jadi fokus utama kita adalah si tim ini yang udah pernah juara 3 kali. Ya udah, jadi gua mah partai penggembira ikut. Nah lucunya pas aku ikut ada satu couple orang Australia yang ketika aku sama partner aku ini baru partneran, mereka udah jadi bintang tamu acara aku di sini. Wow. Ikutan amatir. Ya. Saingan tambah ketat. Ini mah kayaknya nggak bakal lolos ge. Yalah, ya udahlah ya, yang penting mah kita do our best, gue bilang. Ikut. Nah, jadi tapi yang si orang Singapura ini kali ini nggak ikut. Dia ikutnya langsung di profesional, dia udah nggak mau ikut amatir lagi, dia ikut di profesional. Nah, jadi kan ini orang Australia senior, terus ada satu couple lagi dari, aduh lupa, Polandia, banyak lah pokoknya 9 itu ya, 9 ada negara. dari Jepang, ada, nah yang masuk semifinal itu ada 2 couple orang India, dan teenagers dong dua-duanya dong. Kebayang gak? Gue paling tua kayaknya itu. Jadi ini yang masuk runner up, yang masuk 3 besar? Enggak, apa gimana? masuk semifinal itu. Semifinal Indonesia, dirimu, India 2, India 2, Australia aku, Jepang, lupa lah. Pokoknya rata-rata di bawah usianya. Enggak, yang 2 couple ini aja India di bawah. Nah, terus dari skor ya, dari skor aku itu sama yang di bawah aku itu bedanya cuman 0.25 poinnya. Tapi sama yang di atas aku itu 3 point something. Kan jauh banget. Jauh pisan. Kita teh
gila kita lolos loh semifinal, udah happy ya, udah happy, udah. Terus ya udahlah katanya, lolos nggak ya final, lolos nggak ya. Terus dibilangin gini, kalau kamu koreo baru langsung kontan 3 point plus. Nekat aja gitu nih kita tarian yang lain. Jadi gue memang punya 2 koreo lah saat itu, memang siapnya 2 koreo. Yalah, dah kita mah gak akan lolos ke final, udah aja tampilin koreo kedua di ini semifinal. Ya udah, lolos ke final. Sok siapa yang nyangka? Gua tuh udah merasa menang, lolos final aja gua udah merasa semifinal menang. aja udah merasa bangga gitu ya. Udah nih, hah? Yang bener lolos final. Senior gua nggak lolos. Kita feel bad. Tapi tetap konsentrasinya adalah tim lolos. Dah. Bener ini teh kita lolos final. Jadi kita mau nari mana? Udah yang nari yang di semifinal aja. Ya udah. Dan nih pengumuman dari 6 di panggung. Itu orang Australia, orang Polis, 2 India dan aku 5 di panggung. Terus bakal ada 1 yang nggak menang sama sekali dari 5. Ada 1 yang nggak menang sama sekali. Terus ini berikutnya bukan juara 3. Anjir udah berarti kita nih yang nggak menang dalam hati. Karena sebelah gua ini yang teenagers orang India ini 2 couple luar biasa banget dan usia mereka kan masih muda banget ya. Iya. Energinya beda gitu lah. Iya, kans untuk kedepannya juga mereka masih panjang, lebih gimana lah gitu ya. Terus juara 2 si orang teenagers India yang gua bakal yang beda poinnya 3 sama gua itu. Gak salah. Sudah. Terus ya udahlah ya kita. Gua lagi ngomong gini sama partner. Udah jangan kecewa kan kita mah targetnya juga cuma sampai semifinal, udah berdiri di sini aja udah bagus gua bilang gitu ya. MC-nya nyebut Indonesia, kan kita tuh nggak tahu. Wow, bangga itu banget dong. Sampai MC-nya manggil lagi, yes Indonesia, dia bilang gitu, hah? Itu mah nggak kebayang nah rasanya. Wow. Itu, hah? Duh gue berkaca-kaca nih terharu. 2013 ya. 2013. Dan itu nggak ada yang biayain ya. Cuman ada yang bantu sponsorin. Ya ada itu sponsorin. Wah itu mah bener-bener apa ya? Aku nggak Satu bisa. kebanggaan dong ya. Ya nggak bisa melukiskan gitu ya gimana? Yang bener, yes Indonesia. Berapa minggu berarti di sana di Hong Kong karantina? Enggak, kita 6 hari. 6 hari. Iya. Oh. Karena itu di acara festival gitu ya, dia ada selalu 3 hari festival. Nah, diselipin di acara festivalnya tuh malamnya tuh pertandingan. Gitu. Jadi dari Indonesia udah bawa ke apa koreo buat ditampilin 1 2 3 gitu ya. Wow. Keren. Itu ya Mau nggak sih, kangen nggak sih masa-masa gitu? kangen sih tapi dah aku tua. Jadi ngebawa ini dong, anak-anak muda dong. Ya aku pengen ya, maksudnya punya cita-cita kalau bisa, kalau dikasih sama universe yang maha kuasa, pengen punya murid world champion. Tapi ya itu terus menurut aku kendalanya di kita itu kayak orang lain tuh udah starting dari usia teenagers. Gua baru start dansa usia 28. Itu aja udah jauh. Ya. Itu aja udah menang champion loh. Terus orang nanya, aduh Gege aku pengen narik kayak kamu gimana? Hayu aku ajarin. Tapi Di kenyataan waktunya nggak ada ya. Di kita itu kendalanya. Usia berapa sih rata-rata harus mulai menari tuh? 10 idealnya. 5. Ya as early as possible kalau mau. Kalau anakku kan 5 tahun nih. Ayo. Bisa emang bisa? Oh iya. Bisa. Oh, se-early mungkin gitu. Nih ya, idola aku yang bener-bener world champion di Amerika di kejuaraan yang paling susah, yang paling besar, 6 times in a row. Ya. Usia? Itu mereka udah partneran dari usia 18 tahun. Oke. Itu gila narinya. Udahlah itu. Jadi berarti anak-anak di usia di bawah 10 juga sudah bisa memulai ya? Bisa. Oke. Kenapa nggak bikin ke sekolah-sekolah gitu? Lah itu kembali lagi ke budaya. Budaya ya. Ya, mereka kalau di Singapura dulu lagi tahun 2009-an ya.
pemerintahnya itu sangat mendukung sampai mereka ngewajibin di universitas tingkat SMA dan universitas itu harus wajib punya kegiatan ekstrakurikuler salsa. Coba bayangin lah kalau di kita. Anak muda ini udah ada senior, boleh gak sih gue bilang senior? Boleh, emang udah sepuh. Udah senior salsa, keren banget prestasinya, dan bawa anak-anak kalian untuk bisa diajarinnya gak sih? Karena lu bener-bener mau cari generasi baru di bawah lu yang lu mau ajak seperti ya pengalaman lu di 2013 ya gak sih? Betul. Apapun dansanya, coba belajar dansa berpartner ini, terutama menurut saya ya. Di kita itu kurang sekali pendidikan menghargai perempuan. Tapi di dansa, comfort of the ladies is number one. No, wait, aku belum mengerti nih. Kenapa di dansa menghargai banget perempuan? Iya. Kenapa? Semuanya, dansa apapun itu, lu gak bisa bikin variasi yang memaksa perempuan. Lu gak bisa bikin cewek ini uncomfortable. Itu terus ditekanin bahwa you have to treat the lady like your queen, your partner as a queen. Nanti mungkin kita kolaborasi bareng bikin studio gitu. Perfect. Yes. Don't forget to subscribe, like, and follow terus.